Oke, kembali lagi dengan gue yang hadir saja di acara diskurs, di mana kita akan mengangkat isu-isu sosial dan lain sebagainya dengan mendalam dan secara mengakar dan akan tumbuh besar seperti itu. Untuk saat ini kita akan bicara dengan dua narasumber anak muda Gen Z kan seperti itu. Dengan pesannya adalah tahapannya adalah pendidikan temanya pada saat ini. Jadi untuk dua narasumber ini ada Bung Rangga dan juga ada Bung Novel, tentunya yang pada saat ini adalah kelas 13 ya? 12. Kelewatan kelas 12. Tentunya kan yang dimana mereka ini punya keluh kesah terhadap pendidikan, nantinya next itu gue melanjutin di mana ya gitu. Untuk fakultasnya fakultas apa ya, dan next selanjutnya setelah lulus kuliah tuh gue bakal kerja sebagai apa gitu atau sebagai apa seperti itu. Dan untuk lebih lanjutnya ya kita lebih mendalam adalah karena temanya pendidikan, apa sih pendidikan itu menurut Bung Rangga dan Bung Novel seperti itu. Secara subjektif aja ya, coba menurut lu nih pendidikan itu apa? Ya, pendidikan mungkin salah satu proses di mana kita belajar untuk mencari tahu tentang sesuatu gitu kali ya. Itu sih paling proses mencari tahu ilmu atau apa. Jadi pada tahapnya proses mencari sebuah ilmu. Ya. Seperti itu. Kalau untuk Bung Novel, sebenarnya hampir sama ya sama kayak Rangga, tempat sebuah kita mencari ilmu, menggali sesuatu dan tetap bermain. Oke, itu kan perspektif kalian kan tempat mencari ilmu, bermain dan lain sebagainya. Tapi kan ada beberapa apa ya ungkapan kan gitu. Kalau kiblat kita kan pendidikan itu kepada Ki Hajar Dewantara kan gitu. Yang dia menjelaskan itu bahwa pendidikan itu salah satu upaya untuk memajukan yang namanya nilai budi pekerti itu, yang meliputi nanti namanya adalah akhlak, kebaikan dan karakter seperti itu. Menurut lu setuju gak? Setuju. Menurut lu bukan? Setuju lah, karena pendidikan yang mengajarkan kita tentang segala hal kan seperti itu. Apalagi kalau dilihat dalam sekarang ya banyak yang tidak ramah dengan guru. Harusnya ya pendidikan tempat moralitas itu sendiri, etika awal dari nol menjadi tumbuh. Nah ini kan tahapan lu nanti ke depannya adalah untuk maju kepada jenjang yang lebih tinggi nih. Lu punya gambaran nggak akan masuk ke fakultas mana, jurusan yang lu ambil, dari ke depannya tuh lu mau jadi apa sih gitu kan? Apakah gambaran lu dengan pendidikan itu ya ujungnya adalah dunia kerja kan seperti itu. Bahwa kalau lu nggak lebih tinggi pendidikan lu ya lu nggak bisa kerja seperti itu sih. Coba. Ya. Jadi kalau gue sih nanti pengennya lanjut ke fakultas pertanian gitu. Karena gue mikir kayak Indonesia ini kan negara yang cukup luas. Nah, terus juga bidang pertaniannya juga luas. Nah, manusia kan pasti butuh yang namanya makan. Jadi menurut gue pertanian itu salah satu apa ya, yang nggak bakalan ada matinya, yang nggak bakalan ada habis terus lanjut terus gitu. Jadi gue mikir, oke, gue bakalan masuk ke pertanian. Dan nanti kedepannya juga gue pengennya berkecimpung di dunia pertanian ini, karena anak muda zaman sekarang kan jarang yang pengen jadi petani gitu sih. Kalau lu gimana? Gue pengen masuk sistem teknik informatika pertama S1-nya, karena pengen mendalami basic teknologi terutama software, yaitu lanjut ke S2 pengen lingkungan, karena habis dari dua ini S1 S2 ini pengen lanjut membuka perusahaan di bidang teknologi dan lingkungan, kayak membuat tempat sampah yang lebih modern ya. Kalau misalnya kita lihat dari negara maju di Jerman, baru udah ada sih di Indonesia, dia bisa menjadikan sampah sebagai bumi. Kalau di pandangan aku sendiri sih pengen membuat, karena Indonesia sangat malas ya untuk membuang sampah, apalagi membedakannya. Membuang sampah aja malas gitu, apalagi membedakannya. Jadi pengen membuat tempat sampah, walaupun Indonesia ini sangat malas untuk membuang sampah, jadi buang sampah tapi bisa dipisahkan secara kayak ada bagian organiknya, anorganik, sampai yang bahaya itu ya baterai B3. Ya B3. Nah,
walaupun malas tapi bisa dipisahkan gitu. Bisa membedakan ada yang di tempat sampah ini bisa membedakan ada yang sampah organik dan organik sampai begitu. Gitu. Tapi kan begini, kalau kita lihat kenyataannya, semester sama olahraga, ketika lu tadi bidang pertanian dan di bidang teknologi, berarti kan ada fakultas atau universitas yang lu tuju, kan seperti itu. Salah satunya Bung Rangga kan mau di Udayana. Kalau dulu kan nanti kan bidang teknik gitu, mungkin ada sebagainya. Pertanyaan gua kan ada jalur seleksi dan sebagainya. Seandainya lu ketolak di universitas yang lu tuju, itu akan mengecilkan minyak juga atau berubah. Kalau nggak bisa ya lanjut buka jalan baru. Jalan baru. Jadi tidak jurusan tapi gimana? Lanjut Itu di universitas berbeda. Gitu. Iya, kalau nggak dia lanjut. Dulu Sama sih. Kalau misalnya ketolak itu, ini kan gue dapet kuota di jalur undangan atau sekarang SNBP. Nah, sebenarnya gue nggak begitu berharap karena ini kan hoki-hokian gitu ya, untung-untungan. Jadi ya, kalau misalnya ketolak, ya udah gue bakalan coba buat yang jalur lain. Keterima syukur, ketolak ya udah, nggak apa-apa, nggak begitu kecewa gitulah, karena juga nggak begitu berharap bakal masuk. tapi kan cukup menarik nih kalau gua kasih gambar lebih luas kan kalau kita lihat peta dunia ya, bahwa kan 35% peradaban itu kan saat ini di dihuni oleh Gen Z kan gitu loh. Ya sosial kalian lah 30% dunia. Bahkan menurut Bank Dunia aja bahwa 41%-nya itu adalah pekerja ya, terutama ya itu anak-anak muda seperti kalian gitu. Kalau kita perkecil jadi sempit, tapi kan kenyataannya di Indonesia kan itu sekitar 83,4 juta itu kan nganggur, tidak dapat pekerjaan, dan 12%-nya adalah lulusan sarjana, kan gitu. Ada sekitar 6% ketakutan lu gak seperti itu? Apa menjadi keyakinan lu, gua kalau S1 pasti bekerja, tapi kan kenyataannya 12% itu dari 600.000 sarjana, 600.000-nya nganggur gitu. Menurut lu gimana tuh tanggapannya lu? Lu terbayangkan itu gak sih? Ya, jadi kalau misalnya ngelihat dari tadi itu ya, gue pengen nanti lulus bukan cari kerja, tapi bikin lapangan pekerjaan gitu. Jadi supaya bisa menampung yang 80 yang orang-orang yang nggak bekerja tadi nih, yang nganggur itu tadi. Selain gue tidak menambah angka pengangguran, juga bisa ikut mengurangi angka pengangguran tersebut. Pengennya sih seperti itu, cuman kita kan masih belum tahu ke depannya gimana ya kan. Lalu kemudian sama Iya, hampir sama. Yang tadi gue sebut kan pengen buat perusahaan di bidang teknologi dan lingkungan ya. Sama kayak Rangga tadi. Tapi kalau dengan ketakutan sebagai seorang pekerja ya pasti ada. Kalau bertanya S1 pengen kemana pasti ada. Nggak untuk mungkin juga sebagai pekerja juga kan mengambil ilmu dari kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan. Ya. ya, ini kan cukup menarik juga kan itu. Salah satu dunia pendidikan saat ini kan SMA atau SMK kan ada beberapa penilaian jalur ujian nasional kan gitu, pertimbangannya nilai rapor dan lain sebagainya. Kita itu kan ditekan agar menjadi nilainya itu baik atau nilai ya sebisa mungkin bagus, sempurna kan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat jalur masuk perguruan tinggi pun kan nilai belum tentu juga seperti itu. Mas gua nilai itu penentu nantinya masuk perguruan tinggi gak? Seperti itu. Terutama perguruan tinggi yang bertuju ya. Kalau dilihat dari sekarang sistem pendidikan yang ada di sekarang ya iya. Tapi kalau misalnya untuk dunia kerja enggak. Apalagi untuk bisnis atau mungkin punya skill, dia tahu harus ngapain, dia punya inovasi, ya, itu aja sih. Karena sama, kalau ngelihat dari sistem pendidikan juga yang sekarang lagi ada di Indonesia juga, lu pengen masuk ke universitas nilai lu harus bagus. Lu nilai lu nggak bagus ya udah lu nggak bisa dapat universitas, kecuali milihnya di universitas swasta. Kalau itu yang asal duitnya kenceng aja. Jadi kan kuncinya sebetulnya adalah nilai yang baik dan nilai yang bagus. Pertanyaan gue kan begini, kalau nilainya jelek
apakah pola pikir orang itu jelek kan begitu. Mm-mm. Pada kenyataannya banyak kok orang-orang yang nilainya nggak bagus tapi dia bisa begitu loh buat Iya. gitu untuk entah berkembang sebagai pengusaha, entah berkembang sebagai dia ketika di S1-nya dia lebih siap dengan jurusannya sesuai nih. Karena kan kalau SMA cuma pilihannya dua, IPA IPS kan begitu. Ketika dia masuk perguruan tinggi, oh bidangnya dia banget nih. Katakanlah tadinya dia di SMA jelek nilainya, karena di jurusan dia itu memang minatnya dia menjadi up gitu loh. Terus itu apakah penentuannya itu nilai gitu loh, nilai yang saat ini gitu SMA gitu. Buat masuk ke Ya buat anything segalanya kan diukuran nilai nih, bahwa kalau lu nilainya bagus lu bisa masuk perguruan ini. Dan kalau misalnya tahapannya bekerja ya nilai juga nilai kan begitu, berarti ya lu punya nilai bagus kan begitu, dan akan berpengaruh pada perusahaan. Maksud gua kalau nilainya jelek nih di SMA pada saat ini, apakah berarti orang itu bodoh gitu? Oh enggak. Ya juga kan. Enggak. Tapi kenapa para guru-guru tuh harus memang ngebuat kita nilainya baik gitu? Mungkin karena sistem terus sama pola pikir yang udah ada dari dulu gitu kali ya. Pola pikir pabrik kan. Iya. Ya, karena kan yang gua tahu gini, lu SMA nih, katakan satu buku satu paket, lu suruh belajar tentang anything gitu, berbagai hal dan gitu apapun. Tapi kan guru-gurunya pasti ada apa bidangnya masing-masing gitu loh. Sementara guru cuma mengajar satu hal, lu suruh belajar tentang segalanya gitu. Menurut kemarin gitu, adil gak sih seperti itu? Jadi seperti itu. Dibilang adil sih menurutku ya, karena yang terdahulu juga seperti itu kan. Juga yang diajarkan untuk SMA apalagi menurutku pribadi ya, pola dasar. Seterusnya baru kuliah mendalami. Iya, maksud gue sih ya guru ngajarin satu doang nih, lu belajar seluruhnya gitu. Kenapa lu nggak bilang ibu suruh saya belajar seluruhnya gitu? Tapi kok ibu ngajar cuma satu materi doang gitu, satu ilmu doang gitu. Kenapa ibu nggak mengajar semuanya juga? Lapangan kerja makin gitu, lapangan kerja kan makin banyak. Gurunya kan Pengangguran makin banyak nanti. Guru-guru kan sebelum jadi guru sekarang, mereka sekolah juga pasti belajar semuanya juga kan. Ya, terdahulu. Dan berarti tujuan lu toh mau ngebuat salah satu perusahaan di bidang pertanian dan teknologi. Amin, semoga. Seperti itu. Tapi kan lu coba pernah ke depan lebih jauh gitu. Oke, gua udah lulus pertanian dan teknologi. Ternyata kan regulasi kan balik lagi. Dunia regulasi. Lo kan berhadapan dengan itu. Maksud gua gimana cara lu menangani hal itu? Ini kan masih gambaran dulu kan gitu. Belum praktek nih, nanti kan di prakteknya akan berbeda begitu. Ya, cara lu nanti menanganinya bagaimana? Kalau sendiri ya, Apakah ya udahlah gua udah down gitu, gua udah buat suatu perusahaan lah teknologi atau pertanian, udah gua jadi bekerja aja, misalnya kayak lu di pertanian gula di Lampung, gula sugar kan gula full gitu, atau lu misalnya di teknologi jadi misalnya accountingnya atau bisa membuat rantai Shopee gitu. Kayak jatuhnya guru-guru juga, karena kan di Indonesia pekerjaan terbesar adalah guru, kan di sekitar 630-an juga gitu, ribu. Gitu. Tadi down kan tadi. Ya. Kalau bilang down enggak, tapi kesempatan untuk mencari pekerjaan di bidang yang itu iya. Belajar gitu. Iya belajar untuk mungkin kalau misalnya di awal kita karena nggak ada pengalaman ya, misalnya membangun perusahaan kita gagal nih. Karena gagal, mungkin dari pekerja dulu mengambil ilmu-ilmu dari perusahaan seperti kayak di bidang teknologi, saya ke Shopee misalnya gitu, mengontrol ternyata sistematika perusahaan Shopee kayak gini, mungkin kedepannya bisa diterapkan di perusahaan yang akan berbuat gitu. Kita balik lagi aja pakai main maju mundur ya. Udah jelas, kita mundur lagi nih. Sebetulnya keresahan lu nih 12 SMA ini sebetulnya apa gitu di dalam pendidikan gitu? Sekolah nggak gratis. Kalau nggak gratis, lu gimana ya? Kalau gue sih apa ya? Sebenarnya gue juga masih belum tahu sih keresahan gue atau apa. Soalnya gue ngerasa kayak sekarang tuh masih berjalan aman-aman aja.
Nanti kalau udah nggak lulus PTN negeri baru nggak aman. Nah, itu mungkin kali ya. Kan masih ada apa, nggak lulus PTN negeri bukan berarti akhir segalanya, masih ada cara-cara yang lain juga. Kalau sekarang lu kan di sekolah itu bayar. Hmm. Lu pernah bertanya nggak kenapa harus bayar gitu? Karena kan pendidikan itu ya harus diberikan kan begitu. Cara cuma fasilitas yang ada dan sebagainya. Oke, cut dulu ya. 15 menit pertama nih, istirahat dulu. Tadi bukan. Nggak usah urus. Yuk, lanjut. Oke, terus ya tadi kan gue tanya tuh perihal bahwa Kasano adalah sekolah bayar. Berarti kan mau lu ya kenapa harus bayar Iya. gitu kan? Gitu. Ya coba lu jawab ya. Nah, harus bayar. Ya untuk kalau untuk swasta ya pastinya untuk operasional. Yang kedua ya karena nggak 100% biaya ditanggung oleh pemerintah. Mungkin ada dana mos tapi nggak semuanya di backup. Gitu. Iya, tapi kan keresahan adalah lo bilang bahwa keresahannya adalah salah satunya adalah bahwa sekolah itu bayar. Kalau sekolah itu bayar kan keresahan lu nih. Berarti kan di dalam pikiran lu ya kenapa harus bayar gitu, kenapa nggak bisa gratis kan gitu. Atau semuanya gratis lah gitu. Menurut lu gimana? Iya, seharusnya sekolah itu ya nggak bayar, kan harusnya diberikan. Itu hak untuk warga negara. Sebagai warga negara mengenyam pendidikan selama 9 tahun. Ya seharusnya ya nggak seharusnya sebaiknya ya nggak bayar gitu. Iya, sekarang gini ada ini keresahan lu di bidang masa apa namanya sekolah itu bayar, ini masalah nilai. Ya coba lu berdua saling menanggapi dah. Gitu. Kalau menurut aku sih, keresahan nih saling menanggapi dah. Menurut Novel kan karena bayar keresahannya. Gitu. Menurut lu gimana? kalau menurut aku sih sekolah bayar juga nggak kenapa-napa. Soalnya kan sekarang ada dua pilihan, ada yang bayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis ya di negeri, tapi kalau mau masuk swasta ya bayar. Orang kan juga bisa milih, mau orang masuk swasta juga apa ya? Kalau misalnya mau gratis pun juga bisa, karena kan sekarang juga banyak bantuan-bantuan dari pemerintah gitu, misalnya kayak KJP atau KIP gitu, itu bisa dipakai biar bisa ada keringanannya gitu sih. Kalau Itu kan upaya untuk pemerintah. Kenapa enggak? Kenapa pukul rata aja udah semua ada gratis deh, nggak ada pungutan biaya. Kalau dibilang sih negeri juga masih ada pungutan biaya. Tuh. Ya, Atau yang uang amal ya kalau negeri. ya, walaupun amal ya. Katanya amalnya buat gurunya atau amalnya buat tembok pembangunan. Ya itu. kenapa nggak semuanya dibikin gratis? Kalau KIP, BSIS itu kan upaya Ya. mereka untuk supaya pendidikan ini gratis gitu. Upaya mereka. Ya, sekolah swasta pun juga macam jenisnya, ada yang berbasis agama atau yang umum gitu. Siapa tahu orang yang masukin anaknya buat di sekolah swasta emang pengen menekankan lebih ke nilai-nilai agamanya gitu loh. Kenapa nggak dibikin pukul rata juga? Kalau semua sekolah dibikin gratis, emangnya duit negara cukup gitu loh. Berarti secara langsung di negara nggak cukup dan negara masih kekurangan duit gitu. Iya. Belum maju. Belum. Indonesia kan juga belum dibilang maju, masih negara berkembang gitu. Tapi faktanya Indonesia sudah merangkap ya, sudah memasuki sebagai negara maju. Kayak mengikuti G20 walaupun nggak semua G20 itu negara maju ya, tapi Amerika sudah mulai mengakui Indonesia sebagai negara maju. Kenapa nggak bisa seperti negara di luar sana gitu loh, yang notabene negara maju. Negara maju. Bahkan di negara maju pun sekolah juga masih ada yang bayar kan. Nggak semua. Tapi masih ada kan yang Masih. bayar. Ya, berarti emang belum bisa semua sekolah dibikin gratis tuh, emang hampir nggak Di bisa. Finland masih udah pukul rata. Ya? Finland udah. Ya, berarti kan masih sedikit negara yang bisa menerapkannya. Ya, kalau misalnya kita lihat kondisinya Finland sama Indonesia, itu kan pasti punya kondisi yang berbeda, entah dari ekonomi atau dari SDM-nya atau segala macamnya, politiknya gitu-gitu. Kondisinya berbeda di Indonesia sama Finlandia. Ini kan juga menyesuaikan kondisi
Indonesia mungkin kondisinya masih belum bisa membuat semua sekolah itu gratis karena kondisi ekonomi atau politik ya segala macamnya gitulah masih belum bisa jadi. Pemimpinnya harus anak muda baru bisa. Nah itu juga masih belum tahu juga sih. Nah, sekarang lo coba Novel kasih tanggapan kepada Rangga dari permasalahan keresahan Rangga adalah nilai sebagai tolak ukur manusia itu bisa masuk ke jalur negeri atau bisa bekerja di tempat-tempat tertentu gitu kan. Menurut lo gimana? Tolak ukur ketika masuk pendidikan Artinya nilai ya everything lah pokoknya gitu. enggak. Ya coba lu kasih tanggapan. Karena ya Atau bisa lu kasih contoh, ada kok satu toko tuh nggak pernah sekolah tapi bisa bikin keluar BPK tuh gitu. Ya bisa dinos, misalkan begitu. ya menurutku sih pendidikan Kedua, nilai itu apakah sebegitu pentingnya arti sebuah nilai gitu. Sehingga sebagai penentu masa depan lu gitu, terhadap dunia kerja lu, terhadap hubungan lu terhadap orang yang lebih tinggi seperti itu. karena nilai Iya, tadi kan permasalahan adalah nilai. Mungkin menjadi ketakutan Rangga juga kalau nilai jelek dia nggak bisa masuk perguruan tinggi yang dia sukai gitu atau dia tuju seperti itu. Menurut lu gimana? menurutku bukan segalanya karena nggak semua yang kita bisa dari nilai. Mungkin kalau misalnya dunia pekerjaan kita lihat dari skills, ya kan? Yang kita lihat dari skill. Kalau nilai mungkin ada beberapa perusahaan yang menganggap nilai itu segalanya, tapi kalau misalnya nilai lebih tinggi, kalau misalnya nilai tinggi nih. Ketika dia masuk ke sebuah perusahaan dan bagiannya ini nggak sesuai dengan dia atau nggak bisa lah, ya dia ngamuk aja, dia ngapain gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya nilai dia rendah, misalnya nggak punya ijazah lah, kata gitu, tapi dia punya skill di bidang itu, ya bisa karena on point aja. Perusahaan butuh orang yang bisa kerja gitu kan, kalau bisa bikin nilai gitu. Kalau misalnya bilang nilai segalanya enggak banget sih. Enggak. Dan pada endingnya begini, menurut pendidikan di Indonesia itu udah cukup baik atau kurang baik atau belum sangat sekali sangat jauh lah. Ini ada korelasi juga ya kalau misalnya Iya, misalkan seperti itu. Nah, ini ada korelasi juga dengan dalam nilai ya. Di negara maju juga sistem nilai sebenarnya sudah dihilangkan ya, karena mengganggu psikologi siswa, apalagi kalau misalnya ada siswa yang tinggi nilainya atau lebih rendah nilainya. Mental mereka kan agak mengganggu, tapi ada juga siswa yang akan termotivasi ya. Makanya nilai, apalagi nilai dengan nilai 90, 80 ada yang cek-cek aja. Terus kalau misalnya tadi kan, Iya, untuk gua apa namanya untuk Indonesia pendidikan itu menurutku masih pada taraf belum baik gitu atau setengah baik atau sangat buruk. dibilang sangat buruk enggak, tapi Masih belum baik. belum baik. Ya kalau harapan lu nih ke depannya, ya lu oke udah masuk perguruan tinggi. Harapannya sebetulnya apa sih terhadap pendidikan itu? Gitu. Agar pendidikan Indonesia mungkin bisa mengikuti negara maju, seperti itu. Nilai sistemnya dihilangkan, gitu. Lalu diganti dengan apa? Gitu. Apakah dengan kemampuan masing-masing siswanya, gitu, keahlian masing-masing siswanya, gitu. Ya, yang lu harapkan itu apa? Iya bisa. Kalau objektifnya Ya, sebagai bisa lu dah. kalau misalnya objektifnya sebagai pencipta pekerja, Iya. ya harus dia skillnya yang dia belajar skillnya gitu, bukan belajar tentang on point nilainya. Bukan nilainya yang kita tuju, tapi memahami cara kerjanya di pekerjaan ya. Kalau pengen sebuah pendidikan membuat anak-anak ini sebagai pekerja gitu. Ya pengen dapat kerja ya harus bisa kerja aja gitu, menggali skill ya. Pendidikan bisa membuat skill si pelajar ini jadi berkembang atau mendapatkan skill baru gitu. Menurut lu orang Nah, kalau menurut gua buat harapan gua buat pendidikan di Indonesia nih ya. sistemnya harus diganti atau guru-gurunya ada ganti gitu. Ya iya. Kalau buat gua lebih ke arah Selalu bisa diganti gitu. nggak gitu, tapi kalau buat gua kualitas pendidikan yang baik itu ditentuin juga sama gurunya. Semakin kualitas gurunya semakin baik, maka kualitas pendidikannya juga lebih baik. Jadi gue berharapnya semoga guru-guru ini bisa ditingkatkan lagi apa namanya? Sertifikat. Bukan
kualitasnya gitulah. Karena ini kan nasib penerus-penerus bangsa ada di guru-guru ini, buat mendidik mereka gitu loh. Jadi supaya mereka bisa menjadi penerus bangsa yang bagus gitu lah. Jadi kualitas gurunya sih yang lebih ditingkatin gitu. Karena di guru-guru yang sekarang juga kualitas guru itu kan juga dia lahir dari satu perguruan tinggi juga. Kan begitu. Iya. Penyebabnya apa? Kualitas gurunya masih segitu-segitu aja gitu. Bukan Kan benar kan. isi. Aktivitas guru. Ya kan guru kan kualitasnya harus diperbaiki. Sementara guru itu kan lahir dari perguruan tinggi tuh. Apapun namanya tarbiyah keguruan, pendidikan guru, apapun macam-macamnya kan itu dari perguruan tinggi juga kan gitu. Ya kalau dari perguruannya tingginya seperti itu ya nggak salah kalau seandainya melahirkan guru ya kualitasnya akan tetap sama kan begitu. Berarti Pikir nggak? gue belum kepikiran. Berarti kalau misal begitu sistem pendidikannya mungkin kali yang diubah gitu. Kalau nggak aktivitas terhadap guru. Iya itu bisa, iya. Aktivitas. Jadi Iya. setiap guru harus mempunyai nilai apa? Kemampuan apa gitu. Sebagaimana di guru gitu. Ah, Nah, sekarang honorer aja ada orang bisa jadi guru walaupun dia bukan profesi guru. Tapi kan nggak bisa jadi pilot walaupun dia bukan seorang pilot kan. iya. Itu mungkin sertifikatnya. Oh iya bisa juga itu. Jadi harapan lu untuk pendidikan ya agar lebih baik aja. Baik. Dengan berbagai apapun itu baik dalam kualitas gurunya, kualitas bangunannya kan gitu dan kualitas Fasilitas. dan kita kira pada kesimpulan harapan dari Rangga dan Mitra adalah perihal pendidikan ya kualitas ya baik dari guru fasilitas dan lain sebagainya agar lebih baik mungkin punya cita-cita juga bahwa ya udahlah nilai bukan arti segalanya kan gitu ayo kita bangun bahwa pendidikan itu punya kualitas dan pengaplikasiannya gitu terhadap kemampuan masing-masing kan gitu individu gitu sehingga dia bisa bersaing pada dunia luar akan seperti itu dan kita kan dihadapkan nilai apa namanya teknologi sains dan lain sebagainya. Nah itu aja kesimpulannya dari program diskurs dan tayangan berikutnya dan selamat sore.